Masih di Ekonomek with Biruli Kurniawan, di mana pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan pada tahun 2026 mendatang. Rencana kenaikan itu tertuang dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2026. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penyesuaian iuran, pemerintah akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi keuangan pemerintah. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap, dilakukan demi meminimalisir gejolak, sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional dan menambah peserta penerima bantuan iuran. Dan untuk membahas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan, kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Yang pertama, sudah ada Bapak Zainul Munasikin, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bang Zainul. Selamat malam, Bang Ruli. Baik. Selamat malam, warahmatullah. Dan juga hadir juga ada Baik. Ya. Juga ada Pak Hasbullah Tabrani, Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia. Dan kita akan sama-sama kira-kira Prof. Hasbullah dan juga Pak Zainul. Mungkin saya minta pendapatnya dulu ke Prof. Hasbullah. Prof, sebagai ekonom kesehatan, apakah Anda melihat, Prof, bahwa kenaikan iuran BPJS di tahun 2026 ini ada sesuatu yang cukup darurat, urgent, dan harus dilakukan oleh pemerintah? Kira-kira gimana, Prof? Ya, harus dipahami kalau kita yang bekerja, yang dapat gaji bulanan, ya tetap masih 5% potongannya. Ya. Nggak ada kenaikan prosentase. Tetapi memang kalau saya mengharapkan ada kenaikan batas upah sehingga yang lebih tinggi pendapatannya memang harus berkontribusi lebih banyak. Inilah sistem gotong royong itu ya, karena iuran JKN sebetulnya prosentase dari upah. Yang urgent naik adalah iuran PBI yang pemerintah tetapkan 42.000 itu pada tahun 2020. Sudah 5 tahun. Dan karena iurannya tidak naik dari pemerintah, padahal ekonomi tumbuh 5% setahun. Ya, belanja rumah sakit, nilai dolar 5 tahun yang lalu, nilai tukar dengan nilai tukar sekarang, sudah naik tinggi sekali. Karena iurannya tidak naik, BPJS bayar ke rumah sakit tidak naik, maka kualitas akan dikorbankan. Rakyat lagi yang akan menjadi masalah, ya. Itu yang makanya perlu. Apakah kita tidak sanggup? Sanggup. Cuman memang harus dilihat dari perspektif mana. Ekonomi tumbuh 5%. Ya. Dan ini juga adalah investasi, sehingga kalau iurannya naik, bayaran ke rumah sakit naik karena biaya operasional di BPJS itu cuma 3,8%. Maka uang yang beredar di rumah sakit itu adalah servis industri. Yang lebih dari 50%-nya adalah biaya tenaga, labor cost. Dan kalau itu naik, maka pemerintah juga dapat pajaknya lagi dari para tenaga kesehatan itu. Jadi ini akan memutar ekonomi lebih cepat. Baik, Prof. Saya langsung ke Bang Zainul. Bang Zainul, Anda melihatnya seperti apa, Bang Zainul? Apakah sudah urgent kalau tadi disampaikan oleh Prof. Hasbullah bahwa sudah 5 tahun nggak naik-naik, sudah saatnya untuk naik. Tapi kalau dari sisi Komisi 9 melihatnya seperti apa? Sudah cukup urgentkah untuk dinaikkan atau seperti apa? Ya, jadi gini Bang Ruli, kita harus dudukkan dulu definisi naik yang mana ini. Apakah naik iurannya ataukah naik kontribusi premi dari pemerintah? Kalau yang kita maksud bahwa kontribusi pemerintah untuk premi BPJS Kesehatan itu harus ditambah, saya setuju. Kenapa? Karena memang faktanya, ya ini proyeksinya dari BPJS sendiri, tahun 2024 kemarin, ya itu BPJS memang sudah defisit 9,6 T tahun kemarin. Tahun ini 2025 ini diproyeksikan ya akan mengalami defisit kurang lebih 15 T. 2026 nanti BPJS memproyeksikan kalau tetap sekarang seperti ini nih besaran kontribusinya pemerintah kepada BPJS Kesehatan akan mengalami defisit 26 T. Jadi saya setuju bahwa kontribusi pemerintah terhadap
premi BPJS Kesehatan itu harus ditambah Baik, agar tidak defisit. baik. Tapi penambahannya untuk apa? Kalau penambahannya adalah dalam rangka untuk menambah kenaikan iuran, jadi tambahan itu ditumpukkan gitu, ditumpukkan kepada pemanfaat yang sama, saya tidak setuju. Baik. Tapi kalau penambahan itu dipakai untuk menambah kuota PBI, Ya, ya kuota PBI, baik. masyarakat yang selama ini belum Ya. mendapatkan PBI, saya setuju. Baik, Gitu, Mas. baik. Ada pandangan di sana. Kalau kita lihat sama-sama kan di nota anggaran 2026, pemerintah sudah mengalokasikan untuk menambah sebenarnya anggaran kesehatan dan juga untuk jaringan kesehatan nasional ini. Namun sebelum kita bahas terkait dengan penambahan anggaran kesehatan, tapi kenapa akhirnya iuran juga dinaikkan, kita akan baca dulu kira-kira respon dari netizen yang sudah masuk ke meja ekonomi. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, dari MMI UT, gaji pejabat BPJS-nya turunin dong karena gaji mereka lebih besar dari biaya yang rakyat pakai. Lalu juga ada komentar dari Henny 1590, iuran naik tapi fasilitasnya gimana? Gue sekeluarga punya BPJS tapi yang pakai itu cuma bokap aja, ayahnya saja. Daftar subuh anti dari jam 9. Dokternya datang jam 4 terus tahu-tahu nggak ada kebagian jatah diperiksa. Mau kemana arahnya? Berikutnya, Kang Ereng 2025, orang sehat jadi sakit gara-gara mikirin tagihan iuran BPJS. Langsung, to the point. Berikutnya, Eka Mardiana, layanannya juga ditingkatkan Pak. Kalau iuran dinaikkan, buktinya aja saya ke IGD mau pakai BPJS nggak bisa di-cover. Padahal setiap bulannya gaji suami dipotong. Kalau bisa pelayanannya atau perawat dan dokternya juga harus bisa lebih ramah lagi Pak untuk menghadapi pasien. Jangan bertanya, tidak diperiksa, sudah memastikan rasa sakitnya seperti apa. Banyak nampaknya sepertinya komen-komen yang cukup konstruktif negatif gitu ya terkait dengan pelayanan dari BPJS sendiri gitu ya. Saya mungkin ke Pak Prof. Hosbulat terlebih dahulu sebelum saya ke Bang Zainul. Prof, melihat kondisi BPJS dan kondisi bagaimana di rumah sakit, treatment ke pasien, nampak banyak yang cukup pesimis gitu bahwa dengan peningkatan iuran tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Gimana Prof melihatnya, Prof? Ya, saya berharap masyarakat kita cerdas. Jangan 1-2 kasus kemudian digeneralisir. Karena kalau 1-2 kasus digeneralisir, kita jalan-jalan di dekat apartemen saya, dekat Tanah Abang, banyak preman, banyak pengemis. Kemudian kita bilang, wah masyarakat Jakarta kebanyakan pengemis, preman. Enggak begitu. Ya, jadi kita harus objektif melihatnya. Data-data dari BPJS itu bisa dilihat di Sismonef, ya berapa banyak yang pakai, harga tarifnya. Memang itu jadi masalah sebagian. Kalau tadi ada yang mengeluh mungkin kurang ramah perawatnya, ya itu pun belum tentu di semuanya. Coba kita lihat dengan data. Jadi ya kita harus mendasari komentar dengan saya bisa pahami kalau netizen tentu kan sangat responsif dengan apa yang pernah dialami, jadi itu pasti ya. Nah kalau kita mau fair, tadi saya sampaikan kalau tarif rumah sakit 3 tahun tidak dinaikkan, perawat dokter dibayar sama dengan 3 tahun yang lalu, karena BPJS membayar dengan tarif namanya CBG kapitasi. Sementara nilai tukar dolar aja sudah naik 25% dibandingkan 5 tahun lalu ya. Kalau kita lihat obat-obat dan reagen yang dipakai itu impor, 90% impor. Berarti harganya naik. Yang ditekan akhirnya tenaga lagi. Bagaimana mau ketawa dia? Ya, jadi menurut Prof. Hasbullah bahwa penambahan iuran harus dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas mutu terutama dari SDM kesehatannya gitu ya Prof ya? Terkait dengan obat dan juga fasilitas di rumah sakit. Pelayanan di rumah sakitnya itu yang betul. Itu menjadi penting di sana. Baik, saya coba ke Bang Zainul. Bang Zainul, nota keuangan 2006 sudah menaikkan anggaran dari kesehatan gitu ya. Kalau Bang Zainul melihat apakah nanti sudah ada arahnya kemana kira-kira? Jadi kan memang di rapat Banggar kemarin Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan kontribusi pemerintah untuk
BPJS Kesehatan akan ditambah 20 triliun. Ya. Dari 49 menjadi 69 triliun. Saya kira ini menjawab kebutuhan BPJS yang diproyeksikan 2026 kalau tetap seperti sekarang tidak ditambah akan defisit 26T. Artinya apa? Akan ada penambahan 20 triliun untuk menutup potensi defisit BPJS di tahun depan. Tapi bagi kami di Komisi 9, penambahan 20T itu tidak dalam rangka untuk menaikkan iuran dari kepesertaan. Baik. Ini dipakai untuk menambah jumlah penerima manfaat. Baik. Kenapa? Karena hari ini, Bang Ruli, ada 58 juta peserta BPJS yang nonaktif, yang menunggak. Yang ini kalau tidak dikasih solusi dengan menambah kuota BPI, ini nggak ada solusinya nanti. 58 juta orang ini kalau datang ke rumah sakit, nggak pakai uang pribadi, pasti ditolak rumah sakit. Separah apapun sakitnya. Baik. Nah, ini nggak boleh. Negara, pemerintah membiarkan ada warga masyarakat datang ke rumah sakit, nggak dilayani gara-gara kepesertaan bisnisnya non-aktif, kan nggak boleh. Harus ada solusinya kan. Kalau mau benar-benar nggak mampu, kasih ruang untuk pindah ke PBI. Problemnya adalah kuota PBI sampai sekarang belum ditambah oleh pemerintah. Oleh karena itu kita minta tambahan 20 triliun itu untuk menambah kuota PBI. Masa 20T ditambah kok terima manfaatnya nggak bertambah, hanya dipakai untuk menumpuk di penerima manfaat yang sama. Itu yang kami keberatan. Tapi penambahan jumlah anggaran kesehatan ini juga untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan juga, Pak Zainul, Bang Zainul. Apakah akan ke sana juga arahnya? Kan? Oke. Iya dong, kan itu cash flow-nya BPJS. Intinya kan BPJS defisit 26T tahun depan proyeksinya, ya kan? Begitu udah ditambah oleh pemerintah 20T, otomatis ya kan tinggal nyari 6T-nya kan nanti bisa mendorong dari peserta BPJS Mandiri, ya kan, untuk yang nunggak-nunggak untuk bisa didorong untuk aktif lagi misalnya, yang mungkin masih mungkin untuk didorong. Artinya apa? Bahwa dengan sistem gotong royong ini, yang penting ada uang masuk ke BPJS. Melalui skema kalau kami penerima manfaat ditambah, itu otomatis cash flow-nya BPJS akan lebih aman dan itu bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Tapi kalau ditumpuk di penerima manfaat yang sama, itu kami sangat keberatan gitu. Oke, berarti dengan anggaran sudah dialokasikan di 2026, bisa dikatakan seharusnya tidak ada peningkatan dari iuran BPJS kesehatan ya, sebenarnya gitu ya Pak Zainul ya? Dipastikan ke sana ya? Ya, nggak perlu. Oke. Ya, jadi tetap yang 42.000, tetap segitu. Yang mandiri, yang disubsidi 7.000 itu, kan 42 disubsidi 7.000, sorry, jadi 36 itu, jadi itu tetap seperti itu. 20T-nya untuk menambah kuota PBI dari 58 juta peserta yang nunggak itu, yang menunggak itu harus ditanya apakah masih mau tetap di Mandiri, masih sanggup enggak? Kalau enggak sanggup segera pindah ke PBI. Kan gitu. Agar statusnya tidak gantung ini. Kan sekarang menggantung nih 58 juta orang ini nasibnya kesehatan seperti apa sekarang itu. Baik. Prof. Hasbullah gimana merespon apa yang disampaikan oleh Bang Zainul? Saya kira keliru besar Bang Zainul kalau itu yang mau ditambah iuran tambahan PBI-nya. Kita sudah memberikan bantuan iuran kepada 96 juta itu sudah sejak hampir 10 tahun yang lalu. Bantuan iuran ada sifatnya bantuan, membantu orang yang tidak sanggup membayar iuran. Masa dalam 10 tahunan, yang tadi 96 juta orang itu dibantu iurannya, dia masih terus dibantu. Ini bagian yang tidak mendidik sama sekali. Masyarakat itu harus baca datanya loh. Ada hak, ada kewajibannya. Data BPJS-nya begitu. Sebentar Pak. BPJS itu JKN itu adalah sistem di mana tiap orang berkontribusi sesuai keadaan ekonominya. Yang tidak mampu bayar menunggak itu karena memang ada kekeliruan di dalam penetapan iuran. Iuran buat PBPU, pekerja bukan penerima upah, harusnya proporsional terhadap upah, terhadap pendapatannya. Jadi by law semua orang wajib mengiur, ya. Nah kalau pemerintah mau nambah lagi penduduk yang tidak mampu yang dibayarin iurannya, ini artinya orang-orang itu dia tidak menggunakan
tidak menjalankan kewajibannya membayar iuran. Iuran itu proporsional terhadap pendapatan. Baik, Prof. Jadi harusnya berkurang yang di jumlah orang. Berarti Pak Zainul kira-kira kontrol dari 8 juta. Itu solusinya. Baik. Bang Zainul, iurannya per orang yang ditambah. Bayar lagi loh, Pak. Nggak bisa loh, Pak. Saya sudah melakukan studi tahun kemarin. Mereka yang tidak bayar iuran bukan karena dia tidak mampu bayar iuran. Banyak faktor. Ya. Nggak bisa gitu, Pak. Saya punya studi, saya lakukan studi itu. Faktanya 38 juta orang nunggak loh, Pak. Ya. Itu loh. Ya nunggak karena dia banyak hal, bukan karena dia tidak punya uang. Sebagian kecil betul. Tapi ada yang nggak punya uang, Pak. Memang betulan. Saya bisa sampaikan bagaimana ke Bang dengan yang nggak punya uang? Baik. Saya bisa sampaikan ke Bang Zainul hasil kajian kami. Oke, baik. Bang Zainul, kira-kira sekarang gini. Banyak Pak orang di rumah yang benar-benar miskin loh. Baik, terlepas dari berapa jumlah yang 96 juta. 96 juta orang sudah dibayarin iurannya. Yang miskin tapi miskin masih itu ada cuma 58 juta orang yang non aktif, Pak. Baik, Bang Zainul, Prof. Hasbullah, terlepas dari jumlah. Saya punya data. Baik, saya mau baik. tanya nih. Baik. Saya mau tanya. Sebentar, Pak. Apa solusinya Pak Hasbullah Baik. terhadap 58 juta orang yang nunggak itu? Baik. Yang sekarang kita coba untuk melihat dulu, Pak. Orang benar-benar tidak mampu. Ya, sekarang di permasalahan di sini adalah, Pak, yang dipermasalahkan sekarang adalah ketika ada penambahan iuran BPJS yang diharapkan adalah perbaikan kualitas pelayanan kesehatan yang terjadi. Kalau kita mungkin sedikit mengesampingkan terlebih dahulu terkait dengan berapa yang masih menunggak, kira-kira dengan apabila memang nanti digolkan, misalnya Pak Bang Zainul, juga Prof. Hasbullah gitu ya, Bapak akan ada peningkatan iuran BPJS, bagaimana upaya baik dari kontrol dari DPR, Komisi 9 untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu bisa benar-benar maksimal sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh para anggota BPJS Kesehatan ini gitu. Gimana Pak kontrolnya kira-kira? Kontrol sekarang pun sudah berjalan ya, di mana rumah sakit dibayar dengan namanya CBG. Dia dipaksa dibayar dari 3 tahun lalu tidak berubah. Mau paksa mau kualitasnya bagus, nggak mungkin ya. Kalau kita mau pengen pelayanan bagus, honor go, honor rupo kata orang Jawa, ya kan? Nggak bisa lah dengan harga yang paling murah, kecil, belanja kesehatan kita. 69 triliun itu dari RAPBN 2026, itu cuma 1,8% dari APBN. Negara-negara tangga kita, Vietnam, Thailand itu di atas 10% dari APBN buat belanja kesehatannya. Baik, Prof. Hasbullah. Jadi pemerintah ini uang yang ada, kembalikan ke situ. Uang cukai rokok ada 230 triliun, kembalikan buat menyehatkan rakyat. Kenapa tidak digunakan itu? Ada solusi. Baik, saya ke Bang Hasbullah dulu. Kira-kira Bang Hasbullah sebagai DPR, kontrol ada di sana gitu. Bagaimana kontrol pengawasan bahwa Bang Zainul, gimana Bang Zainul kontrolnya? Ya, saya sangat setuju dengan Prof. Hasbullah bahwa anggaran kesehatan kita ini memang sangat kecil. Kami fraksi PKB sudah pernah loh Pak, waktu revisi undang-undang kesehatan kita mematok ya kan, mandatory spending mandatory itu minimal ya kan. Tapi kan ditolak oleh mayoritas fraksi waktu itu kan. Itu bagian dari komitmen kita agar anggaran kita itu signifikan dalam bidang kesehatan. Saya setuju, sangat setuju. Mestinya bukan 20T tambahannya. Saya setuju. Yang minimal misalnya ya tambahnya 30T. Berarti gimana Bang? Tapi skema tambahan itu bagi kami, Prof. Hasbullah, ya kan, akan jauh lebih manfaat untuk menambah kuota PBI. Karena ada banyak orang benar-benar tidak mampu, Pak. Baik. 10 juta, 5 juta, jadi banyak, Pak. Itu harus ada solusinya. Nah, ini solusi kita cari sama-sama, Pak, gitu. Karena masih ada beberapa bulan lagi untuk memaksimalkan dan juga untuk berkoordinasi, berkomunikasi, baik ya dari pengamat, baik dari Komisi 9, baik dari BPJS, dari Kementerian Kesehatan, bagaimana memformulasikan dengan dana anggaran yang sudah dialokasikan di tahun 2026 nanti benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, terutama bagi masyarakat, baik dari tadi untuk yang tertunggak gitu ya, atau belum mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan, ataupun juga untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri gitu. Itu menjadi solusi harus dicapai sama-sama gitu. Tapi kalau kita melihat respon dari masyarakat saat ini adalah apabila ada penambahan iuran,
bagaimana bisa mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai. Itu menjadi salah satu kunci pentingnya. Karena tadi disampaikan oleh Prof bahwa tiap tahun selalu defisit nih gitu. Arah-arahnya malah yang menjadi permasalahan disampaikan kalau nggak dapat segini ya kualitasnya dapatnya pelayanan sehatnya segini gitu. Itu menjadi suatu pertanyaan besar gitu. Kontrolnya seperti apa sebenarnya gitu. Itu menjadi satu PR yang besar sekali. Kita akan terus menyambung gitu ya pembicaraan ini mungkin di episode berikutnya karena ini cukup menarik karena responnya luar biasa sekali dari masyarakat karena mereka juga masih menanti-nanti kira-kira apa yang akan disampaikan oleh pemerintah, apakah jadi naik atau tidak, kalau naik akan seperti apa. Itu menjadi suatu PR besar sebenarnya gitu ya. Kita akan Halo Pak, baik Prof. Kita akan ngobrol lagi Pak terkait dengan BPJS yang akan diproyeksikan naik tahun 2026. Namun apa kita dibatasi oleh waktu dari ekonomi ini sendiri dan kita berharap kita akan ngobrol lagi Prof. Hasbullah dan juga Bang Zainul. Bang, kita terbatas oleh waktu Bang. Nampaknya masih sengit nih kita akan membahasnya sebenarnya. Mungkin nanti ke Bang Zainul ngomong ke DPR nanti. Pasti Pak, kita akan terus segawang ini kira-kira seperti apa. Karena arahnya untuk kesejahteraan masyarakat juga di sini. Baik, terima kasih Prof. Hasbullah, terima kasih Bang Zainul. Jangan lupa, honor go, honor rupo. Kalau mau kelayanan kualitas bagus, ada uang lebih banyak. Ya, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Kita akan maksimalkan itu juga sebenarnya. Oke, baik terima kasih Prof, terima kasih Bang Zainul. Kita sudah pemerintah lebih banyak lagi. Baik, kita dorong Pak, kita dorong. Baik, terima kasih Prof. Hasbullah dan juga Bang Zainul. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Dan tetap ingat episode kali ini memang sudahan. Tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.